Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini, Mr. akan sampaikan hal yang sering salah difahami terkait SNMPTN tahun 2021. Apa saja hal yang sering salah difahami terkait SNMPTN tahun 2021? Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Hal yang sering salah difahami terkait SNMPTN tahun 2021, Mister bagi menjadi 6 poin penting. Poin penting yang pertama adalah sistem penilaian untuk SNMPTN menggunakan zonasi. Artinya apa? Artinya apabila kalian dekat dengan PTN maka kalian berpeluang besar. Itu tidaklah benar. Yang benar adalah sistem penilaian untuk SNMPTN itu menggunakan dua, yaitu pertama adalah indeks sekolah, yang kedua adalah indeks nilai rapot kalian. Untuk indeks sekolah ini sudah Mister kupas tuntas di video Mister sebelah sini. Untuk indeks sekolah apa saja yang dilihat? Yang pertama adalah tentang track record alumni kalian. Bagaimana nilai IP mereka, bagaimana prestasi mereka. Kemudian untuk prestasi sekolah yang dilihat adalah prestasi sekolah di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Peringkat sekolah kalian terhadap LTMPT juga peringkat keberapa. Kemudian barulah indeks nilai rapot kalian yang dinilai, yaitu kalian itu peringkat keberapa. Kemudian nilai mapel apa yang dominan, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, boleh memilih jurusan di luar wilayah asalkan satu PTN. Pernyataan ini harus berhati-hati. Kita boleh memilih jurusan di luar wilayah dengan satu PTN itu hanya untuk memilih jurusan di satu PTN, satu prodi. Kalau satu PTN, dua prodi tidak boleh. Oke, Mister akan jelaskan mekanisme pemilihan. Mekanisme pemilihan ada 4. Pertama adalah satu PTN, satu prodi. Ini bebas. Kalian di wilayah Jogja, wilayah manapun ini bebas. Yang kedua, satu PTN, dua prodi. Ini harus di dalam wilayah kalian. Sebagai contoh, misalkan kalian adalah di Yogyakarta, maka satu PTN, dua prodi ini hanya berlaku untuk universitas yang ada di wilayah Jogja saja. Bisa di UGM, UNY, UIN, UPN. Apabila kalian mencoba untuk di wilayah Jawa Timur, tidak bisa. Yang ketiga, mekanisme yang ketiga adalah 2 PTN, 1 prodi. Untuk mekanisme ini harus salah satu PTN di wilayah kalian. Sebagai contoh, kalian ada di wilayah Jawa Timur. Jadi misalkan kalian ambil yang pertama adalah di pendidikan dokter Unibrau. Yang kedua di pendidikan dokter UGM, itu boleh. Kalau kalian pilih pendidikan dokter UGM pertama, pendidikan dokter UI itu baru yang tidak boleh. Karena kalian di wilayah Jawa Timur, harus salah satu PTN di wilayah kalian. Mekanisme yang keempat adalah 2 PTN, 2 prodi. Untuk mekanisme ini juga sama, harus salah satu PTN itu di wilayah kalian. Kalau kalian di wilayah Jawa Barat, misalkan, yang pertama adalah pilihan pertama di farmasi Unpad. Pilihan kedua di farmasi UGM, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh bagaimana Mister? Misalkan di farmasi Unibrau. Yang kedua di ilmu pemerintahan UGM, itu tidak boleh. Harus salah satunya ada di universitas yang ada di Jawa Barat. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah tentang lintas jurusan. Lintas jurusan tidak disarankan. Di tahun 2019 juga disampaikan oleh LTMPT. Tahun 2020 juga ditekankan oleh LTMPT bahwa lintas jurusan tidak disarankan. Karena apa? Karena memang persentasenya yang lulus di lintas jurusan juga sangat kecil. Di sini Mister akan ambil sampel 6 universitas yang telah melakukan lintas jurusan. Mister ambil datanya di tahun 2015. Yang paling tinggi di sini adalah di UNER. Persentasenya adalah 35,24%. Kemudian yang kedua UGM, yaitu adalah 27,93%. Yang ketiga UI, 14,9%.
93%. Kemudian yang keempat adalah di Undip 9,21%. Yang kelima adalah di Unibrau 0,34%. Unpad 0%. Jadi di sini kalian bisa lihat universitas yang lintas jurusan ada yang sampai 0% diterima, yaitu Unpad dan Undip. Peluangnya sangat kecil. Peluang besar untuk lintas jurusan ada di UNER dan di UGM. Saran Mister, kalau kalian pengen benar-benar lintas jurusan, kalian harus memiliki nilai yang tinggi. Nilai rata-rata 90. Ini yang biasanya keterima. Kemudian, itu adalah poin yang ketiga. Poin yang keempat, blacklist. Apakah universitas akan memblacklist SMA yang tidak mengambil SNMPTN-nya? Universitas tidak memblacklist, ingat tidak memblacklist. Tetapi universitas di sini akan mengurangi indeks sekolah yang SNMPTN-nya tidak diambil. Hal ini sudah disampaikan lewat live streamingnya UBI dan live streamingnya dari Universitas Gadjah Mada. Jadi mereka tidak memblacklist, sekali lagi tidak memblacklist, tetapi akan mengurangi indeks sekolah kalian. Katakanlah misalkan sekolah kalian tahun 2020 diterima ada 10 orang. Karena ada yang tidak ambil SNMPTN 3 orang, maka untuk tahun 2021 maksimal hanya 7 yang bisa diterima. Bisa malah 5 atau bisa tidak ada yang diterima. Itu adalah poin yang keempat, yaitu tentang blacklist. Poin yang kelima, tidak lolos SNMPTN tidak bisa ikut SBMPTN. Itu tidak benar. Yang benar seperti ini, tidak lolos di SNMPTN, kalian masih bisa ikut di SBMPTN dan tidak perlu registrasi akun lagi. Itu yang penting. Tetapi apabila kalian itu lolos SNMPTN, baik di tahun 2021, 2020 maupun 2019, kalian otomatis akan diblok, tidak akan bisa ikut SBMPTN. Itu adalah poin yang kelima. Poin yang keenam. Poin yang keenam adalah PTN tidak mau dinomor duakan. PTN ingin dinomor satukan. Artinya apa? Artinya kalian harus memilih PTN itu sebagai pilihan pertama. Di sini Mister memberikan saran. Kalian harus memilih 1 PTN 2 prodi. Ingat, 1 PTN 2 prodi. Adapun untuk pilihan kedua, Mister sudah membuat video mengenai pilihan kedua. Bisa kalian simak videonya. Di mana apa? Di mana pilihan kedua ini, yang pertama kalian lihat keketatan yang paling kecil. Yang kedua, nilai aman yang paling kecil. Kemudian yang ketiga, bisa juga kalian ambil sarjana terapan di Politeknik atau sarjana terapan di universitas yang telah membuka sarjana terapan seperti UGM, kemudian UI. Dan sebagainya. Saran juga untuk Mister, untuk SNMPTN jangan terlalu berharap pada SNMPTN. Segera kalian siapkan juga untuk SBMPTN. The next video, Mister akan sampaikan tentang masih SNMPTN dan SBMPTN. Simak video Mister terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.